Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sahabat ternak? Hari ini ketemu lagi dengan saya SH dari channel Anak Kampung Farm. Sesuai daripada judul, yaitu kita akan membahas bagaimana cara menghitung protein pada kandungan pakan campuran yang sering kita berikan kepada ayam-ayam kita. Tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingatkan kembali buat teman-teman ataupun sahabat ternak yang baru menemukan channel ini, ada baiknya lakukan dulu berlangganan dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar ayam kampung ataupun budidaya ayam kampung dari channel kita ini. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Bicara mengenai peternakan ayam kampung skala PT ataupun skala rumahan, sudah pasti kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya pakan. Nah, sebagai peternak, saya sudah merasakan sendiri operasional pengeluaran biaya untuk pakan itu sekitar 80% daripada biaya-biaya lainnya. Akan tetapi, biaya ini bisa kita tekan dengan melakukan ataupun memberikan pakan selmik kepada ayam-ayam kita. Nah, pakan selmik ini sendiri adalah pakan campuran dari berbagai ransum yang sudah diperhitungkan berapa kandungan proteinnya. Sehingga walaupun dia pakan campuran, untuk protein dasarnya tidak kalah dengan pakan pabrikan. Nah, di sini saya akan kupas tuntas cara menghitung protein supaya nanti ketika teman-teman sahabat ternak melakukan pencampuran pakan, teman-teman itu sendiri sudah tahu berapa kandungan protein dari pakan campuran teman-teman itu. Oke, langsung kita bahas ke pakan campurannya. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya langsung saja sudah saya siapkan. Jadi ini bahan-bahan dasar untuk pakan selmik ataupun pakan campuran. Barangkali ada yang belum tahu, ini adalah tepung jagung yang biasa saya gunakan untuk pakan selmik saya. Nah, kemudian ada konsentrat, jagung bulat ataupun jagung pecah. Nah, kemudian setelah itu ada larutan M4 untuk mikrobakternya. Nah, yang terakhir ada hijau-hijauannya. Di sini kita akan langsung hitung protein pada kandungan pakan ini. Nah, ini sebagai contoh ya. Ketika teman-teman melakukan pencampuran pakan dengan bahan-bahan lain, silakan saja. Nah, di sini adalah contoh bahannya. Nah, yang penting di sini teman-teman pahami metode perhitungan proteinnya supaya ketika apapun bahan yang kita campurkan kita tahu berapa kandungan proteinnya. Nah, ini sudah bahan-bahannya sudah saya siapkan. Langsung kita browsing dulu di Google berapa sih kandungan protein dari bahan-bahan yang saya siapkan ini supaya kita melakukan perhitungannya lebih akurat dan lebih pasti. Oke sahabat ternak, ini kita sudah langsung masuk ke Google-nya. Langsung kita searching atau kita browsing kandungan protein pada tepung jagung ya teman-teman ataupun sahabat ternak. Nah, pastikan kalau kalian melakukan searching di Google, usahakan itu yang baru dirilis yang kita lihat ya. Jadi di sini update-update terbarunya pasti ada, itu yang kita jadikan patokan untuk kandungan protein terbarunya. Nah, seperti ini di tahun 2021. Nah, di sini kita lihat lagi, mana tahu ada yang baru yang lebih tinggi tahunnya, berarti itu lebih bagus ataupun lebih akurat. Nah, setelah saya browsing-browsing ternyata memang tidak ada lagi yang lebih tinggi dari tahun 2021. Berarti itu yang kita ambil sebagai patokan untuk mengetahui berapa kandungan dasar pada protein tepung jagung itu sendiri. Nah, yang ini ya teman-teman. Jadi di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air tepung jagung sekitar 17,2%. Nah, di sini untuk abunya sebesar 4,21%. Nah, untuk protein kasarnya sebesar 10,57% dan sudah dilengkapi dengan lemak. Oke sahabat ternak, selanjutnya kita akan browsing lagi ataupun searching lagi. Untuk bahan kedua adalah konsentrat. Nah, jadi untuk searchingnya ini adalah kandungan protein konsentrat untuk ternak ya teman-teman ya. Jadi di sini konsentrat ini berperan penting sebagai pengandung protein utamanya. Karena konsentrat ini sendiri mengandung nilai protein sebesar 47% kurang lebihnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pakan ternak konsentrat berasal dari tumbuhan memiliki kandungan protein sebesar 47%. Oke, selanjutnya kita searching adalah kandungan protein pada jagung. Jadi jagung juga berperan penting sebagai pembantu melengkapi protein nabati. Dan proteinnya di sini sekitar 8,5 sampai 9%. Untuk kalorinya sendiri 3.200 sampai 3.300. Oke, selanjutnya mari kita masuk cara menghitung proteinnya. Di sini bahan dasarnya sudah kita lihat berapa kandungan proteinnya. Mari kita kalkulasikan secara langsung. Anggaplah total pakan yang akan kita buat sekitar 10 kg, yang berarti komposisinya itu sendiri terdiri dari 50% tepung jagung, 30% konsentrat, dan 20% jagung pecah. Nah, untuk cara kalkulasinya, perhitungan protein pada pakannya sebagai berikut. Berikut adalah cara perhitungan protein pada pakan campurannya. Komposisi tepung jagung sekitar 50% sama dengan 5 kg dibagi total keseluruhan
pakan campurannya sekitar 10 kilo, hasilnya dikalikan protein dasar sekitar 10%, ketemu hasil 5%. Nah, kemudian adalah konsentratnya tadi 30% sama dengan 3 kg, dibagi total keseluruhan pakan 10 kilo, dikalikan proteinnya 47%, hasilnya ketemu 14,1%. Kemudian yang terakhir adalah jagung pecahnya sekitar 20%, sama dengan 2 kilo, dibagi 10 kilo total keseluruhan pakan. Nah, dikalikan dengan proteinnya tadi 9%, ketemu hasil sama dengan 1,8%. Kemudian jumlah total protein daripada pakan campuran ini adalah sekitar 20,8%. Ini sudah lebih dari cukup untuk pembesaran ayam kampung pedaging. Sudah sangat maksimal sekali ya teman-teman ya. Jadi sebagai kesimpulan, untuk protein dasar pada pakan campuran ini sekitar 20,8%. Begitulah cara kalkulasi protein yang ada pada kandungan pakan campuran. Jadi kedepannya buat sahabat-sahabat ternak ataupun teman-teman ternak sudah tahu lah ya cara menghitung protein dasar pada kandungan protein itu, supaya ayam kita itu tidak bontot-bontot lagi teman-teman. Nanti hasilnya akan maksimal, gemuk-gemuk, semok-semok, supaya panennya lebih cepat karena kandungan proteinnya maksimal. Jadi sekedar informasi buat teman-teman, kandungan protein itu dibagi jadi 3 dasar. Dasar yang pertama itu di masa brooding. Masa brooding itu untuk umur 1 hari sampai 1 bulan pertama, kandungan protein yang dibutuhkan untuk DOC sekitar 21-23%. Tidak boleh di bawah itu kalau teman-teman pengen melakukan pengejaran bobot atau pengen memiliki bobot yang maksimal pada target tertentu, proteinnya harus 21-23%. Kemudian masuk masa grower ataupun masa pembesaran, ini sekitar 17 hingga 90% protein yang dibutuhkan itu untuk usia di atas 1 bulan agar pertumbuhan ayam tidak terhambat. Yang terakhir di masa lahir, masa produksi atau bertelur, kalau mau dipelihara sampai bertelur ya ada masa lahirnya, itu proteinnya kita kurangi dari 20% di pembesaran. Nah, di masa lahir ini kita menggunakan protein sekitar 17 hingga 18% saja. Kenapa makin hari makin turun? Karena di masa lahir adalah masa produksi, bobot ayam tidak boleh terlalu gemuk, dikhawatirkan produksi telurnya terhambat karena terjadi penumpukan lemak pada abdomennya atau alat produksinya. Sekianlah informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat buat teman-teman ataupun sahabat peternak ayam kampung. Semoga kedepannya berkembanglah peternakannya biar sama-sama sukses. Next time mau request apa lagi silahkan komentar di bawah, nanti akan saya buatkan videonya. Semoga video ini dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.